Nurma Hamidah, CKP Angkatan 10 dari Sekolah SMK Islam Kalipare dan dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran yang menggunakan paradigma berbasis coaching. Nah, kali ini saya tidak sendirian pastinya. Saya akan ditemani dengan rekan saya bernama Ibu Antin Susanti yang mengajar pelajaran matematika dari SMK Islam Kalipare Malang. Antin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Uma. Bu Uma sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik juga Bu Antin. Nah, gini Bu Antin, karena sebentar saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Antin lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang Ibu Antin lakukan di dalam kelas. Dan antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan pengembangan kemampuan Ibu Antin sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita tentunya, khususnya di SMK Islam Kalipare ini. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan Ibu Antin apakah lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita kali ini, Bu Antin. Yang pertama, materi apa yang akan Ibu Antin ajarkan sebentar di kelas nanti? Materi yang akan saya ajarkan yaitu tentang bilangan berpangkat atau bisa juga disebut dengan eksponen. Oh iya, jadi Bu Antin hari ini akan mengajarkan materi terkait eksponen atau bilangan berpangkat. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Antin capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu siswa atau peserta didik dapat mendeskripsikan bilangan berpangkat dengan bahasanya sendiri serta mengetahui sifat-sifat eksponen atau bilangan berpangkat. Oh, jadi tujuan yang Bu Antin harapkan untuk materi kali ini adalah agar siswa bisa mendeskripsikan bilangan eksponen itu dengan bahasa sendiri dan dengan sifat-sifat eksponen tersebut ya Bu Antin ya. Nah, selanjutnya apa ini area pengembangan yang hendak Ibu Antin capai? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pembelajaran saya akan menggunakan LKPD. LKPD ini menggunakan atau berbasis live worksheet. Wah, keren sekali ya Bu Antin. Jadi area pengembangan yang akan Ibu Antin capai nantinya adalah terkait dengan LKPD interaktif dan live worksheet. Selanjutnya, adakah tindakan yang secara spesifik ingin dikembangkan atau Ibu inginkan untuk saya amati nanti? Ada Bu Ma, yaitu tentang pembelajaran atau strategi pembelajaran saya yaitu berdiferensiasi. Wah, hebat berarti Bu Antin, keren sekali ini. Karena Bu Antin sudah bisa mengembangkan live worksheet, LKPD interaktif, juga ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu, baik itu metode pembelajaran atau model pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Untuk strategi pembelajarannya tadi ya Bu Ma menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk metodenya saya menggunakan metode ceramah, terus diskusi, tanya jawab. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan PBL. Oh iya, lengkap sekali ya. Jadi strategi pembelajarannya adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, metodenya ceramah, diskusi, presentasi pasti tentunya ya, dan modelnya menggunakan project based learning. Oh iya Bu Antin, kira-kira nanti jamnya Bu Antin waktu pembelajaran jam berapa ya Bu Antin? Nanti setelah istirahat. Oh, setelah istirahat. Berarti kira-kira jam berapa itu setelah istirahat Bu Antin? Jam 10-an. Iya, jam 10-an ya Bu Antin ya. Dan yang terakhir Bu, apa harapan Bu Antin dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti Bu Antin? Harapan saya, pembelajaran saya tentunya berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Terus siswa terlibat aktif dan bisa menarik serta meningkatkan hasil belajar peserta didik saya. Harapannya pasti seperti itu ya Bu Antin. Saya sendiri sama mengharapkan peserta didik saya juga seperti itu. Nah, saya pun berharap demikian. Pembelajaran
terlebih dahulu. Nanti setelah jam istirahat saya akan masuk di kelasnya Bu Antin untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, apakah sesuai dengan harapan Bu Antin ataukah malah lebih luar biasa sekali. Jadi seperti itu ya Bu Antin. Baik Bu Ma. Setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti, kita akan melakukan kembali kegiatan pasca observasi ya Bu Antin, dilaksanakan setelah pembelajaran Bu Antin nanti. Terima kasih ya Bu Antin. Ya, sama-sama Bu Ma. Baik, itu tadi percakapan pra-observasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jika sudah dibaca petunjuk penggunaan RKPD-nya, silakan langsung disimak videonya. Apa lagi pesan? Eksponen disebut juga dengan bilangan bertambah. Semisal di sini Bu Ati punya 2,2, berarti dia berapa? 2. Dapatnya dari mana? 2.
Bu Antin, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi sebelum pembelajaran tadi, dan proses observasi di dalam kelas selama 2 jam pembelajaran tadi ya Bu Antin. Bagaimana perasaan Bu Antin setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 10 tadi? Perasaan saya bahagia, lega, tapi juga deg-degan karena tadi disaksikan oleh Bu. Tidak apa-apa, kita belajar bersama ya Bu Antin. Alhamdulillah, kalaupun saya juga merasa senang bisa membantu Bu Antin dalam proses pembelajaran. Saya pun melihatnya tadi pembelajaran berjalan dengan baik kok Bu Antin. Baik bagaimanapun Ibu nilai sendiri performa dalam kegiatan pembelajaran tadi. Apa yang Bu Antin rasakan? Menurut saya hasil tadi saya masih kurang maksimal. Maksudnya karena saya masih awal-awal belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi begitu. Nah, apa yang membuat Bu Antin menilai demikian? Saya menilai berdasarkan kenyataan di lapangan tadi tentunya rumah serta hasil yang sudah saya lakukan pada saat di kelas tadi. Iya, jadi yang Bu Antin rasakan seperti itu. Nah, baik. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap pembelajaran Bu Antin tadi? Boleh. Ya, baik ya Bu Antin. Menurut pengamatan saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Antin tadi sudah sesuai kok, sudah sesuai dengan modul ajar yang Bu Antin buat dan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Bu Antin sampaikan saat kegiatan praobservasi kemarin di area pengembangan yang ingin dikembangkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul begitu. Sudah nampak di pembelajaran tadi, baik dari segi kontennya, prosesnya, terutama alhamdulillah anak-anak juga antusias. Dan dengan menggunakan strategi live worksheet tadi ya, itu juga sudah sangat bagus Bu Antin, serta model pembelajaran yang membuat anak-anak aktif dengan model pembelajaran project based learning, sehingga murid-murid bisa menerima materi dengan baik. Mereka sangat senang dengan model ini sesuai dengan pengamatan saya. Bagaimana dengan pendapat Bu Antin mendengar hal ini? Saya senang Uma tentunya karena kan tidak seperti yang saya bayangkan, ternyata hasilnya seperti itu. Baik, selanjutnya apa kendala yang Bu Antin hadapi dalam pembelajaran tadi? Kendala saya tadi Bu Uma, karena kan tidak semua anak punya paketan ya Bu Uma. Sedangkan LKPD saya hanya dapat diakses jika anak-anak mempunyai jaringan internet atau paketan. Oh, jadi kendalanya Bu Antin itu terkait jaringan internet ya Bu. Nah, dari kendala yang Bu Antin hadapi tadi, apa rencana tindakan untuk selanjutnya Bu Antin? Rencana tindakan saya mungkin akan meminjam atau menggunakan lab yang sudah disediakan oleh sekolah. Jadi nanti akan menggunakan fasilitas yang sekolah tadi Bu, menggunakan lab. Wah, bagus sekali. Berarti Bu Antin dengan perbaikan menggunakan aset sekolah, jadi memanfaatkan aset sekolah ya. Lantas siapa yang bisa membantu tindakan Bu Antin dalam proses pelaksanaan rencana dalam perbaikan pembelajaran tadi? Tentunya pasti ya kepala labnya Bu. Oh, kepala lab, baik itu lab OTKP maupun lab PKJ ya. Nah, luar biasa sekali ya Bu Antin. Harapan dari Bu Antin untuk proses perbaikan dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Semoga kegiatan ini terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik, lancar ya Bu Antin. Saya menunggu kabar baik selanjutnya dari Bu Antin. Hasil observasi kita ini akan saya catat dalam form supervisi akademik ini ya Bu Antin. Mohon ditandatangani di sini ya Bu Antin. Baik. Sebagai penutup ini, kira-kira apa yang Bu Antin dapatkan dari proses supervisi akademik dengan berbasis coaching ini Bu Antin? Saya lebih mengerti tentang pembelajaran berdiferensiasi, walaupun tadi saya baru awal nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, serta saya juga dapat melihat atau meningkatkan minat siswa saya terhadap pembelajaran matematika tentunya dengan menggunakan
Ya, selamat pagi Bu Uma dan Bu Antin. Terima kasih sudah melakukan rangkaian observasi dan sekaligus supervisi akademik. Semoga bermanfaat untuk panjenengan dan sekolah ini. Nah, untuk Bu Uma, untuk bagian pasca observasi yang jenengan sampaikan tadi sudah sesuai dengan alur tirta, juga sudah memenuhi. Jadi rangkaian coachingnya sudah terpenuhi untuk tahapannya. Nah, dari yang jenengan lakukan tadi, saya ingin menanyakan beberapa hal gitu ya. Tujuan pembelajaran dari yang Bu Antin lakukan tadi terkait dengan apa Bu? Tadi Bu Antin waktu proses observasi pembelajarannya tujuannya yakni supaya anak-anak itu bisa mendefinisikan bilangan eksponen atau bilangan berpangkat sesuai dengan bahasanya sendiri, dan alhamdulillah tadi tercapai. Alhamdulillah, berarti untuk memenuhi kebutuhan peserta didik ya? Iya Bu. Lah, kalau begitu dikaitkan dengan diferensiasi juga ya? Iya Bu. Jadi pembelajaran Bu Antin ini mengangkat pembelajaran berdiferensiasi, yakni konten dengan proses. Dan untuk kontennya itu menggunakan PPT, juga menggunakan live worksheet. Yang paling diutamakan adalah live worksheet. Jadi biar anak-anak itu bisa memenuhi kebutuhan belajarnya mengenai definisi pembelajaran eksponen bilangan pangkat sesuai dengan pemahamannya. Oke. Dengan metode yang digunakan adalah PBL. Baik, sangat luar biasa yang sudah dilakukan oleh Bu Antin, betul. Kemudian untuk kendala ketika melakukan observasi yang saya simak dari yang jenengan lakukan bersama Bu Antin, kendalanya adalah terkait jaringan. Betul Bu. Kemudian jaringan ini terkait pada penugasan yang live worksheet. Nah, untuk berikutnya yang akan Bu Antin lakukan adalah apa tadi tahapannya? Tahapannya pertama pastinya kan kemarin ada sebagian yang belum sukses Bu ya, karena terkait kendala jaringan. Nah, Bu Antin rencana kedepannya itu nanti akan meminta bantuan pengurus lab atau kepala lab, baik itu nanti lab TKJ ataupun lab NPLB, menggunakan labnya karena di sana jaringannya kan full jaringan Bu ya, pakai kabel. Jadi alhamdulillah kendalanya tidak ada. Nanti rencananya di sana anak-anak pembelajarannya menggunakan lab. Oke, baik Bu Ma. Iya. Terima kasih, itu sangat luar biasa sekali untuk latihan coachingnya. Itu. Nah, dalam latihan coaching supervisi akademik ini, apa yang menurut Bu Uma itu sudah berjalan dengan baik panjenengan sebagai coachnya? Alhamdulillah untuk berjalan yang dengan baik terkait coaching ini Bu. Jadi saya sama Bu Antin lebih rileks dalam proses persiapan pembelajaran, kita jadi lebih intens, itu yang saya rasakan. Dan alhamdulillah Bu Antin dari segi ini bisa mengetahui, tadi di pembelajaran saya yang kurang bagian pembelajaran diferensiasi prosesnya sudah berjalan, tapi antusias dari anak-anak juga bagus, cuma kendala di jaringannya itu. Kalau itu tadi hal-hal yang sudah berjalan baik menurut Bu Uma. Nah, untuk kendala yang Bu Uma rasakan selama supervisi akademik ini? Kendala yang saya rasakan ini, jadi saya bagaimana cara menyimak dengan rasa, dengan penuh, hadir dengan penuh, mendengarkan dengan rasa, dan membuat pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach saya. Berarti itu adalah hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Iya betul Bu. Itu kendala yang saya rasakan. Dan kedepannya harapan saya memperbaikinya bisa dengan sering latihan coaching bersama teman rekan-rekan sejawat di sekolah setiap ada kegiatan ataupun ada permasalahan, dan juga bisa dipenuh present dengan mendengarkan apa yang dibicarakan dari coaching, dengan menatap mata coaching. Jadi seakan-akan saya juga ikut mengalami apa yang dirasakan oleh coaching. Bagus sekali Bu Uma. Itu salah satu upaya dari Bu Uma untuk present ya, hadir secara utuh, secara penuh.
barangkali ada langkah-langkah lain yang akan Bu Uma lakukan untuk bisa hadir secara penuh. Ya, jadi langkah-langkahnya biar harus secara penuh biasanya kan kita ke distrak dulu. Jadi kita mencari tempat yang sekiranya itu sepi, tidak ada gangguan, itu juga salah satunya. Mengkondisikan betul. Terus juga mengkondisikan HP Bu. Jadi biar kita tidak sering menatap HP, kita kondisikan HP kita. Jadi seperti itu agar kita hadir penuh dengan kegiatan coaching bersama rekan kita. Luar biasa sekali Bu Uma. Nah, untuk itu tadi kan meningkatkan dan menghadirkan secara utuh, secara penuh. Selain itu, selain dengan present, barangkali ada hal yang lain yang ingin Bu Uma tingkatkan atau Bu Uma perbaiki gitu. Dari hasil coaching kemarin itu tadi Bu, ada salah satunya membuat pertanyaan berbobot. Jadi kalau kita kan mesti bingung Bu, ya ini kira-kira nanti apa ya akan saya gali lagi. Nah berarti kita harus juga sering latihan, terus sering mencari kosakata. Jadi paling enggak kita sering membaca Bu ya. Kita literasi, terkait coaching bagaimana kita menggali coaching supaya coachingnya itu leluasa menyampaikan perasaannya, situasinya, bagaimana dengan literasi, terus kita juga latihan coaching bersama rekan kita. Jadi seperti itu. Semakin banyak berlatih, tentu itu akan semakin mempermudah meningkatkan mengasah keterampilan. Betul dia. Iya, terima kasih Bu Uma untuk observasinya luar biasa, kemudian supervisi akademinya juga luar biasa. Terima kasih juga Bu Antin sudah bersedia menjadi rekan sejawat, sudah mau belajar bersama, bekerja sama. Semoga bermanfaat untuk Bu Antin dan teman-teman yang lain juga gitu. Iya, demikian saja Bu Uma dan Bu Antin untuk pasca observasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.